Uh, Sesuai dengan, tentu pertama-tama saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah merasa agak tercemar di KKIT ITM. Maka saya hanya mau mengangkat apa yang sudah dipesankan oleh Ibu Sinta hari Senin kemarin ketika meminta saya untuk mengisi pertemuan ini. Ya, temanya tentang aku haus, lebih ditempatkan di dalam konteks persiapan kita menyambut Pekan Suci yang hari Minggu nanti sudah akan kita masuki dengan Minggu Palma. Saya memasang foto. Foto ini adalah foto Paus Fransiskus ketika 3 tahun yang lalu sebelum pandemi mengunjungi Skopje, itu tanah kota kelahiran Ibu Teresa, dan di sana Paus meresmikan museum Ibu Teresa di tempat rumah keluarga Ibu Teresa, dan di depannya ada patung Ibu Teresa. Nah, hanya sedikit pamer saja untuk mengingat kita tidak hanya Kalkuta, tetapi Teresa itu juga adalah orang dari Skopje. Aku haus. Di setiap rumah suster atau bruder atau pastor MC, di samping salib selalu ditulis kata I thirst, aku haus. Dan itulah inti dari spiritualitas Ibu Teresa. Spiritualitas yang menampakkan bagaimana Yesus pada saat terpaku di salib mengatakan salah satu kata, karena ada 7 sabda Yesus di salib, dan salah satu sabda yang diungkapkan, dikatakan Yesus di salib adalah aku haus. Dan ketika Yesus mengatakan itu, para prajurit lalu memberikan kepada Yesus asam cuka. Nah, saya mengutip dari apa yang ditulis oleh Pater Joseph Langford dalam buku The Sacred Fire, sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia. Mengapa saya memakai buku ini? Karena Bu Sinta memprovokasi saya dengan buku itu. Karena saya bingung mau ngomong apa, Bu Sinta lalu mengatakan pakai buku Sacred Fire saja. Maka saya lalu mengambil buku itu. Beberapa kutipan saja. Di dalam buku Sacred Fire itu yang mengungkapkan apa yang menjadi rahasia dari Ibu Teresa, dia menuliskan demikian. Ini buku yang ditulis dari buku harian, catatan, surat-surat yang ditulis Ibu Teresa ke berbagai orang, terutama kepada pembimbing rohaninya. Saya sangat merindukan Allah. Saya ingin sekali mencintainya dengan setiap tetes kehidupan dalam diri saya. Kerinduan akan Allah itu yang dirasakan kuat oleh Ibu Teresa, sehingga rasa hausnya itu adalah rasa haus akan Allah, rasa haus karena rindu, rasa haus akan dahaga akan Allah. Sesuatu yang mungkin sulit kita bayangkan, karena bisa jadi kerinduan kita akan Allah itu tidak sangat besar, tidak sangat kuat. Ya betul, kita mengatakan mencintai Tuhan, tapi kerinduan itu tidak sangat besar dan tidak sangat kuat. Seperti kalau kita merindukan seseorang karena berada di tempat yang jauh. Bu Sinta berapa bulan di Singapura, mungkin 3 bulan, 4 bulan, rindu akan rumah, rindu akan keluarga. Dan kerinduan macam itulah, kerinduan yang menjadikan orang merasa kering, kerinduan yang menjadikan orang merasa haus, kerinduan yang menjadikan orang merasa bahwa betapa dalam cintanya. Dan dia, Yesus, memiliki kerinduan yang begitu mendalam dan personal untuk dapat memiliki kalian bagi dirinya. Biarkanlah dia melakukan itu. Yesus pun rindu akan kita. Yesus pun mencintai kita. Yesus pun haus akan kita. Maka Ibu Teresa menafsirkan ketika Yesus terpaku di kayu salib dan mengatakan aku haus, tidak lain tidak bukan karena dia haus akan cinta. Haus untuk mencintai kita,
dan haus untuk dicintai. Namun sayangnya cinta Yesus kepada kita itulah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Karena kita tidak membalas cintanya. Karena apa? Karena kita tidak peduli dengannya, mengabaikan dia. Maka kerinduan Tuhan akan cinta itu begitu dalam, cinta yang begitu mencecap dirinya, sehingga kita tahu bahwa Yesus sendiri mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Cinta yang menjadikan dia mengorbankan diri. Dalam bahasa Ibu Teresa dikatakan cinta baru sejati kalau berani terluka. Itulah cinta yang melukai. Luka bukan karena kering, tapi luka karena cinta. Dan luka Tuhan akan cinta itu begitu mendalam dan begitu pribadi. Karena apa? Karena dia ingin memiliki kita. Karena dia ingin dekat pada kita. Maka Ibu Teresa lalu menuliskan, nah ini penting bagi Anda semua, tujuan dari kerabat kerja adalah untuk menyebarkan kasih dan bela rasa. Memuaskan dahaga Yesus akan kasih dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang sangat biasa. Maka keberadaan kerabat kerja Ibu Teresa, juga ITM, ITUS Movement, adalah menyebarkan kasih dan bela rasa itu, memuaskan dahaga Yesus akan kasih. Caranya bagaimana? Cara yang sangat sederhana, cara dengan yang sangat biasa. Sapaan, senyuman, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah tugas kita semua, tugas Anda untuk apa? Menyebarkan kasih dan bela rasa, menyebarkan, memuaskan dahaga Yesus akan kasih. Itu yang menjadi titik tolaknya, dan menyambut Pekan Suci, menyambut hari-hari puncak perayaan iman kita, kita diajak untuk mengingat itu, bahwa kita dipanggil untuk apa? Memuaskan dahaga Yesus. Dalam diri Yesus, dalam diri dahaga, dalam diri kita sendiri, tapi juga kehausan dalam diri sesama kita. Yesus yang haus. Yesus yang haus dikatakan adalah jendela ke hati Allah. Untuk masuk ke hati Allah, untuk masuk ke jantung inti Allah, kita diajak untuk mencecap, merasakan, dan mengalami rasa haus itu. Kerinduan itu. Hanya itulah cara untuk masuk ke hati Allah. Maka berusahalah memperdalam pengertian akan dua kata ini. Kedahagaan Allah. Allah yang haus, Allah yang haus. Allah yang dahaga. Maka Ibu Teresa mengajak kita untuk memasuki Pekan Suci mulai dari Minggu Palma sampai nanti pada kebangkitan Minggu Paskah untuk mencecap kata dasar itu. Aku haus. Allah yang haus, Tuhan yang haus akan cinta, Tuhan yang rindu akan kita semua. Dan dengan itu kita bisa paham dan mengerti bahwa Dia rela menderita, bahwa Dia rela mengorbankan diri dan kemudian bangkit menebus kita. Karena apa? Karena cintanya kepada kita, cinta kehausannya kepada kita, dan Dia ingin agar kita pun yang haus ini dan sesama kita juga merasakan dan menyecap cinta itu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa ingin menyapa dan menyelamatkan kita. Sangatlah penting bagi kita mengetahui bahwa Yesus haus akan cinta kita, akan cinta manusia di seluruh dunia. Apakah saya pernah mendengarnya secara pribadi, aku haus? Aku menginginkan cintamu? Jika belum, periksalah dirimu, mengapa saya tidak mendengarnya. Ibu Teresa mengajak kita bertanya, apakah kita pernah mendengar secara pribadi dalam diri dan hati kita masing-masing, Tuhan mengatakan kepada kita, aku haus, aku menginginkan cintamu. Jika kita tidak mendengar kata itu atau tidak tersentuh dengan kata itu, rasa haus Tuhan, kita harus memeriksa diri. Mengapa saya tidak mendengarkan? Jangan-jangan karena kita cuek, jangan-jangan karena kita tidak peduli, jangan-jangan karena kita tidak punya relasi yang dekat dan mendalam dengan Tuhan.
maka kita diajak untuk memahami Yesus haus akan cinta kita, akan cinta manusia di seluruh dunia. Kalau kita mengikuti berita perang di Ukraina sebagai misalnya, hari Rabu kemarin Paus mencium bendera Ukraina yang dikirim dari Bucha. Bucha itu sebuah kota di Ukraina yang terjadi pembantaian orang-orang Ukraina. Ada ratusan orang dibantai dan jenazahnya digeletakkan di pinggir-pinggir jalan. Dan Paus Fransiskus mencium bendera Ukraina yang sobek, yang lusuh, yang kumuh itu. Dan di situ dikatakan apa? Betapa kebencian, betapa kemarahan menjadikan orang tidak peduli akan nasib orang yang tidak berdosa, membantai dan membunuhnya bagi dosa, melemparkannya ke jalan. Karena apa? Karena di situ orang kekeringan akan cinta lebih dihidupi dengan kemarahan, kejengkelan, kebencian. Nah, itulah gambaran dunia kita. Dan di tengah semuanya itu kita diajak untuk merasakan dan menjejak betapa Tuhan haus agar cinta itu ada, cinta itu tumbuh, dan cinta itu menyebar di dalam hati umat manusia. Yesus haus untuk mencintai dan dicintai. Haus akan kasih. Dosa menjadikan kita kering dan haus, sepi dan sendiri. Dosa menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Dosa menjadikan kita menjauh dari sesama. Dosa menjadikan kita tidak peduli akan orang lain. Tapi dosa juga menjadikan kita tidak peduli dengan diri sendiri. Kita menjadi kering, kita menjadi haus, kita menjadi sepi, kita menjadi sendiri. Hidup kita lebih ditandai dengan kemarahan, hidup kita ditandai dengan muka yang muram, nggak bisa senyum. Hidup kita lebih ditandai dengan ungkapan sinis. Hidup kita lebih ditandai dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kita yang kering dan kita yang haus, kita yang sepi. Dengan demikian kita juga melihat wajah dunia saat ini. Di tengah pandemi ini, kemarahan, kejengkelan, ataupun juga kebencian melanda. Orang mengalami depresi, orang mengalami akibat pandemi ini stres, dan semua merasa kering, semua merasa gelisah, semua merasa haus. Dan itulah yang menggambarkan juga bahwa kita, dunia ini, hidup kita, bahkan diri kita sendiri haus akan cinta. Haus untuk mencintai dan haus untuk dicintai. Dan Yesus menebus dunia yang haus akan kasih dengan kasih pemberian diri dalam perendahan hati sampai wafat di salib. Yesus memberikan diri. Yesus tidak menuduh. Yesus tidak melapor sini-sini, tidak menyalahkan ini itu, tidak menuding itu, mencari-cari kesalahan, tidak. Yesus menanggung semuanya itu. Yesus membiarkan dirinya dipersalahkan, tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain, tidak membuat perkara-perkara menjadi lebih besar, tidak mengatakan kepada orang lain tentang kesalahan orang lain, tapi mau menanggungnya, dan tidak juga menjatuhkan orang lain, tidak juga untuk merendahkan orang lain, tidak juga dengan membenci orang lain, tidak juga kemudian membalas dendam kepada orang lain, tidak juga untuk menuntut orang lain, tapi dia memberikan diri, merendahkan diri sampai wafat di salib. Itulah cinta yang berani terluka, dalam bahasa Ibu Teresa, kasih yang sampai menyerahkan dirinya kepada semua orang. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes. Yesus yang haus, Yesus yang ingin melegakan kehausan kita. Dunia kehilangan hati dan kasih. Dunia kehilangan apa? Kelembutan. Dunia kehilangan apa? Kebaikan, keramahan, kasih. Dunia ditandai lebih dengan egoisme, dengan dendam, dengan kemarahan, hati yang membeku, wajah yang muram, keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk menyalahkan, saling menyalahkan dan saling menuding, sehingga dunia ini kehilangan hati dan kehilangan kasih, kehilangan kelembutan, kehilangan kebaikan hati. Semua orang hanya peduli pada dirinya sendiri saja.
Maka kalau dikatakan juga oleh Ibu Teresa, hidup sebuah kehidupan yang tidak hidup bagi orang lain bukanlah sebuah kehidupan. Maka kalau kita hanya peduli dengan diri sendiri, hanya mau mencari enak, benar, dan senang sendiri saja, itu bukan kehidupan. Kita hanya egois, kita hanya narsis, kita hanya mencari enak, benar, dan senang sendiri saja, sehingga hidup kita tidak ada bagi orang lain. Hidup kita lalu hanya berada di dalam lingkaran kecil kita. Hidup kita hanya mau memikirkan kepentingan sendiri saja. Hidup kita hanya mau mencari enak, benar, dan senang sendiri saja. Dan dalam kondisi seperti itu, kita menampakkan rasa haus kita, dan akibatnya juga kita tidak peduli akan kehausan orang lain. Hidup yang tidak dihidupi bagi orang lain, itu bukanlah kehidupan. Maka kita diajak berani keluar dari diri sendiri. Seperti Yesus berani mengorbankan dirinya. Seperti Ibu Teresa berani memberikan diri, bahkan juga tidak terlalu peduli dengan dirinya sendiri, dengan kesehatannya, dengan fasilitas dan sarana, kenikmatan-kenikmatan hidupnya. Tapi dia memberikan diri bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang termiskin dari yang miskin. Nah, bertahan dalam kehausan. Saudari dan saudara, ini sebuah biara kuno di Suriah. Saya memasang gambar ini, itu saya motret karena saya pernah tinggal di situ kurang lebih 2 minggu di biara di padang gurun di Suriah. Biaranya seperti itu, di padang gurun, jalan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk sampai di situ. Malam hari itu angin kencang dan bertiup, penerangan tidak terlalu baik, maka lebih banyak dalam remang-remang. Dan itu adalah bagi saya pengalaman padang gurun. Dan orang yang mengalami hidup situ, saya baru sadar apa artinya haus, apa artinya kering, dan apa artinya membutuhkan sapaan, membutuhkan cinta, membutuhkan kasih. Ibu Teresa mengatakan kita diciptakan untuk hal-hal besar. Apa hal-hal besar itu? Untuk mencintai dan dicintai. Itu hal yang paling besar yang dibutuhkan. Karena dunia ini langka akan kasih, haus akan cinta. Di analisa Ibu Teresa, refleksi Ibu Teresa akan kehidupan ini, dunia kehidupan angkat dari satu kata itu cinta. Dunia ini haus akan cinta, maka kita melihat bahwa dunia merindukan itu. Dan untuk itulah kita datang, untuk itulah kita diutus, untuk itulah kita menghidupi dan menghayati spiritualitas Ibu Teresa. Namun untuk itu kita diajak masuk di dalam pengalaman padang gurun, kekeringan, kesepian. Bahwa kita masuk supaya kita merasakan sungguh apa artinya haus. Ibu Teresa dipanggil oleh Tuhan untuk melegakan dahaga Tuhan. Dan Ibu Teresa diberi kekeringan, diberi kehausan, diberi kesendirian. Dan itu pengalaman yang panjang, pengalaman yang menyakitkan. Orang tidak tahu bahwa Ibu Teresa mengalami kekeringan. Orang tidak tahu bahwa Ibu Teresa mengalami kehausan. Tapi itu diberikan oleh Tuhan supaya apa? Supaya dia tahu apa artinya haus, apa artinya sepi, apa artinya sendiri, apa artinya kering. Maka itulah pengalaman padang gurun itu. Dan kita diajak masuk. Pandemi ini, satu sisi adalah ancaman bahaya. Kita semua tidak dengan pandemi ini. Diajak karena ini terjadi dan ini diberikan Tuhan kepada kita supaya kita merasakan dan mengalami apa artinya bosan, apa artinya jenuh, apa artinya sendiri, apa artinya dibatasi, apa artinya tidak bisa begitu dan ini, apa artinya tidak bebas, supaya apa? Supaya kita bisa memjukusan banyak orang. Supaya kita tahu, misalnya, bahwa ada sementara dari orang yang kita kenal,
mungkin juga dalam kerabat Ibu Teresa ini, mereka yang karena sakit, mereka yang karena ditinggalkan, mereka yang karena anak-anak anggota keluarganya sibuk dengan bekerja, sibuk dengan ini dan itu, tapi dia akibatnya sendiri, dia sepi, dan dia mengalami stres atau depresi karena kurang disapa, kurang didengarkan, kurang diperhatikan, dan itulah orang mengalami padang gurun. Dan pandemi ini diharapkan bila demikian, saya belajar dari Paus Fransiskus, karena hidup itu mempunyai dua disebut paradoks. Satu sisi ancaman, namun sisi lain adalah peluang. Satu sisi duka, sisi lain adalah rahmat. Maka tidak melihat hanya aspek negatif dari pandemi ini, tapi melihat ini sebuah peluang, sebuah rahmat, sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita belajar apa artinya kesepian, apa artinya kesendirian, apa artinya hidup di dalam keterbatasan, supaya kita semakin memahami kesepian, kesendirian, dan keterbatasan orang lain. Dan semuanya itu membawa kita kepada pertobatan, haus akan Allah. Maka kita mohon di dalam pekan suci ini, minggu depan ini, supaya kita semakin menumbuhkan rasa haus akan Allah, rasa rindu akan Allah, kerinduan yang mendalam akan Allah. Dan kerinduan itu akan mampu membawa kita untuk sampai kepada cinta, sampai kepada kasih. Namun kalau kita tidak mempunyai kerinduan itu atau tidak menghidupi kerinduan itu, kita kehilangan akan relasi, kedalaman intimitas dengan Allah itu. Lalu pekan suci, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Suci, dan malam Paskah atau Minggu Paskah hanya sekedar ritual belaka, hanya sekedar upacara belaka. Namun, karena keterbatasan yang ada, bisa jadi kebanyakan dari kita tidak bisa mengikuti liturgi pekan suci langsung gereja, bisa mengikuti perayaan yang offline. Tuhan itu betapa cinta itu melukai, karena rindu untuk ikut perayaan Ekaristi namun hanya bisa menahan, dan itu melukai. Dan semoga luka itu menumbuhkan cinta yang semakin dalam, bukan menjadikan kita enak tidak ke gereja, kita nggak usah ke gereja, capek-capek ke gereja, harus antri, harus begini begitu, lebih baik di rumah saja, dan merasa sudah nggak usah ke gereja saja, menyebabkan kita malah makin menjauh dari Tuhan, tidak menjadikan kita makin datang kepadanya. Tuhan memanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia, dan kesetiaan itulah yang dibutuhkan di dalam cinta itu. Bukan soal kisah sukses. Bagi Anda yang yang menikah secara Katolik, tentu ingat akan janji perkawinan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Untung dan malang, suka dan duka. Maka perkawinan Katolik itu disebut monogami dan tak terceraikan, karena meminta dan menuntut kesetiaan seutuhnya. Dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Tidak hanya dalam keuntungan, situasi untung, tidak hanya dalam suka, namun juga dalam duka, dalam kemalangan. Kesetiaan, dan kesetiaan dari pihak kita. Dan rahasia untuk itu Ibu Teresa selalu mengatakan adalah doa. Kesetiaan dan ketekunan di dalam doa. Nah, kutipan dari Ibu Teresa, bahwa menjadi orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan, itu adalah kelaparan yang paling besar, kemiskinan yang paling besar. Lebih orang yang tidak dicintai, dilupakan, itu lebih miskin dan lebih lapar daripada orang yang tidak bisa makan. Maka dikatakan bahwa kemiskinan rohani itu lebih parah daripada kemiskinan jasmani. Orang yang tidak dicintai itu lebih terluka daripada orang yang tidak bisa makan. Maka bertanya, jangan-jangan ada orang yang kita kurang perhatikan,
yang kurang kita cintai, atau mungkin yang tidak kita inginkan, lalu tidak pernah didengarkan, tidak pernah dilibatkan, tidak pernah disapa, lalu kita cenderung memandang negatif orang lain, kehadirannya, pandangannya tidak pernah kita perhatikan, selalu kita anggap dia paling hanya membuat kacau dan sebagainya. Maka kita diajak untuk jangan-jangan di dalam kelompok kita itu ada orang-orang yang semacam itu, yang kurang kita perhatikan, yang kurang kita cintai, yang mungkin tidak kita inginkan. Seakan-akan dia ada, namun tidak pernah disapa, dianggap tidak ada, dilupakan. Atau mungkin kurang diperhatikan, dulu dia aktif, dulu dia banyak membantu kita, tapi sekarang karena dia itu karena sakit atau karena kesulitan ini dan kesulitan itu tidak bisa lagi banyak terlibat, lalu kita kurang menyapa dia, kita kurang memperhatikan dia. Seakan-akan yang lebih kita perhatikan adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang bisa menservis kita, lalu akibatnya kita menyingkirkan orang, mengabaikan orang yang mungkin kurang menservis kita, mungkin yang kurang melayani kita, mungkin yang kurang mendengarkan kita. Lalu kita hanya menjadi egois, kita hanya menjadi narsis, hanya mencari kepentingan diri belaka. Maka kita diajak untuk itu. Jangan-jangan dalam kelompok kita, dalam kerabat kita ada orang-orang yang seperti itu. Maka menemukan kalkula kita masing-masing itu nggak usah jauh-jauh di dalam diri kita, kelompok kita, kekerabatan kita, mencari orang-orang semacam itu yang mudah kita anggapi dengan pandangan yang peyoratif, pandangan yang dan kurang memberi tempat perhatian kepada mereka itu. Nah, saya hanyalah pensil di tangan Tuhan. Mengapa saya menekankan gak usah merasa diri hebat, gak usah merasa diri besar, kita hanya sebatang pensil, hanya sarana, hanya alat belakang. Tetapi betapapun hanya sebatang pensil, kita dipakai untuk apa? Menuliskan, mengatakan I love you kepada banyak orang, kepada siapa saja yang kita jumpai, kepada siapa saja yang dekat pada kita, sekitar mampu untuk dalam cinta itu bukan luka itu yang menjadi penting. Bagi Yesus itu yang besar dan berat. Tetapi apa? Cinta itu yang lebih penting. Maka tidak ada kasih salib lagi tahun gajah kita dalam jalan salib sampai sobek kulitnya, sampai jatuh 3 kali, sampai penuh kalau itu yang pokok adalah luka. Halo Romo Kris. Romo Kris.
Romo kenapa ya? Sinyalnya, udah kembali. Hilang. Iya, hilang. Barusan tadi hilang. Oh, sorry. Mungkin karena sinyalnya tidak stabil mungkin. Iya. Karena ini anginnya kencang di rumah saya ini. Ya, sudah. Sekarang sudah jelas lagi, mau. Oke. Sorry. Angin kencang. Ya, oke. Apakah hilangnya cukup lama tadi? Nggak lama, sebentar. Oh, hanya sebentar. Oke, jadi tidak hilang. Tidak tidak terpotong panjang. Yang Nah, pensil tadi, oke. mau. Apanya? Yang tentang pensil tadi. Oh, pensil. Ya, pensil di tangan Tuhan, menuliskan surat cinta. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Menuliskan surat cinta. Jadi sadar bahwa kita itu hanya biasa, kita itu hanya kecil, kita itu hanya orang normal, bukan orang hebat, bukan orang besar, maka hanya menjadi kecil, maka kita juga hanya menuliskan kata-kata yang sederhana, dan kata-katanya satu, surat cinta. Kita seringkali lebih suka menuliskan kata kemarahan, kebencian, kejengkelan, ketidaksukaan. Lalu bukan kata cinta itu yang kita katakan, tetapi kebencian, kemarahan, tuduhan, melemparkan kesalahan, dan juga kata-kata yang mungkin makian, dan juga kata yang menunjukkan sesuatu yang menyebabkan, bukan yang sebagai contoh. Tahun lalu ada sebuah penelitian dari Microsoft, dan penelitian itu mengatakan demikian, di dalam dunia media sosial itu, bahwa orang Indonesia itu paling kasar dibandingkan orang-orang di sekitar Asia Pasifik ini. Lebih kasar daripada orang Timor Leste, lebih besar daripada orang Papua Nugini, bahkan lebih besar daripada orang-orang di Vietnam. Orang lebih mudah melemparkan tuduhan kepada orang lain. Lalu contoh saja dunia politik. Kalau ada orang mengkritik Jokowi lalu disebut kadrut. Nah, lepas dari apapun juga, lalu tuduhan-tuduhan itu yang dianukan. Panglima TNI mengatakan keturunan PKI boleh lamar menjadi TNI, langsung dituduh bahwa Panglima TNI itu Jenderal Andika itu komunis. Jadi kata-kata itu, kekasaran itu, dan bukan surat cinta. Nah, apalagi nanti tahun 2024 kita akan melihat kekasaran yang lebih keras lagi, dan itu menjadi sesuatu yang tidak sehat. Mengapa? Karena kita renungkan di dalam jalan salib, terkelupas, kepala yang tertusuk duri, cambukan, jatuh tertimpa salib, itu bukan sesuatu yang paling berat. Karena apa? Bagi Yesus yang lebih penting bukan luka itu, yang bukan darah itu, tapi yang lebih penting adalah cinta yang dia nyatakan lewat salib itu. Kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Maka Yesus menghadapi jalan salib itu dengan tenang. Karena bagi dia itu nggak penting luka itu. Yang lebih penting adalah cinta. Dan itulah yang tidak ditampakkan kepada kita. Sedangkan kita lebih mudah berpusat pada luka, pada kemarahan, kepada ketidaksukaan, kepada kebencian, kepada sesuatu yang kalau tidak cocok dengan diri saya, maka saya singkirkan. Kita lebih berkutat di situ, bukan pada cinta. Tetapi kita lebih sibuk dengan kemarahan, kejengkelan, ketidaksukaan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita tidak melihat cinta, tapi kita lebih melihat luka. Dan lebih berkutat pada luka itu. Maka kita diajak untuk melepaskan dahaga Yesus.
Saya mengutip dari The Sacred Fire, buku Sacred Fire yang diterbitkan oleh Gramedia sekian tahun yang lalu, yang disarankan oleh Ibu Sinta kepada saya untuk dipakai di dalam acara ini. Kita perlu lepaskan dahaga Yesus akan sesama dan akan diriku. Saya sendiri, kita masing-masing itu juga haus. Kita masing-masing itu juga dahaga. Maka kita diajak untuk melepaskan dahaga Yesus. Memberi minum Yesus akan cinta, langkanya, susahnya kita membalas cinta Tuhan. Kepada kasih sama dan kasih akan kita. Dengan setiap perbuatan yang dilakukan kepada yang sakit dan yang sekarat. Saya melepaskan dahaga Yesus kasih dan akan pribadi orang itu. Dengan pemberian diri kasih Allah dalam diri saya kepada orang itu. Inilah cara bagaimana saya melepaskan dahaga Yesus akan sesama dengan memberikan kasihnya lewat perbuatan kepada mereka. Nah, itu yang dituliskan Ibu Teresa, ajakannya untuk mau peduli kepada orang lain. Maka bertanya, jangan-jangan di sekitar kita ada orang yang kurang kita perhatikan. Kita mungkin hanya lebih suka memperhatikan dengan yang dekat-dekat kita, gelik-gelik kita, tapi kurang memperhatikan orang lain, atau lebih memperhatikan orang yang dulu pernah berjasa kepada kita, akibatnya kita sering mengabaikan orang-orang yang mungkin berjasa, tapi tidak kelihatan. Kita lebih terpukau dengan orang punya jasanya besar. Wah, dia sudah begini. Dulu dia begini. Kita lebih memperhatikan dan mendengarkan dia. Tetapi banyak orang lain yang jasanya mungkin tidak besar atau mungkin sumbangannya tidak begitu banyak, tapi kurang kita perhatikan, kurang dengarkan. Orang-orang yang kecil, yang sederhana itu. Alasan keberadaan kita. Ibu Teresa mengatakan, kita di sini untuk memuaskan dahaga Yesus, untuk mewartakan kasih Kristus. Kasih Yesus akan jiwa-jiwa lewat kesucian hidup. Mohon maaf, hidupnya kok ditulis 2 kali. Mohon maaf, itu salah. Jadi kurang saya edit. Kita di sini untuk memuaskan dahaga Yesus. Itulah alasan kita. Mengapa kita harus menjadi suci? Itu alasan keberadaan kita menurut Ibu Teresa, karena kita dipanggil untuk memuaskan dahaga Yesus dalam diri sesama, juga dalam diri kita masing-masing. Dalam diri kita memuaskan dahaga kita akan Yesus, akan cinta Yesus dengan apa? Dengan doa, dengan pendalaman kitab suci, dengan mengolah hidup, merefleksikan dan merenungkan hidup. Tetapi juga dengan tindakan-tindakan kasih, kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga keseimbangan hidup kita. Itulah cara kita juga untuk memelihara cinta Tuhan di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, dalam kesehatan dan keseimbangan hidup kita. Tapi juga memperhatikan cinta akan sesama. Melayani dari haus ke haus. Saya mengutip dari The Sacred Fire. Teksnya Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Menjumpai dia, berani melepaskan dahaga kehausan sesama. Perempuan Samaria dijumpai Yesus di tepi sumur, dan perempuan itu perempuan itu adalah perempuan yang tidak kurang baik, dalam bahasa sekarang kurang baik karena dia selingkuh dan sebagainya. Tapi jumpai dia dan tidak menyalahkan dia, tidak mengatakan kamu begini tidak, tapi menerima dia. Akibatnya apa? Perempuan itu kemudian oleh sapaan dan penerimaan Yesus, oleh cinta Yesus yang tidak menyalahkannya, tidak menuduh, tidak menuding, menjadikan dia kemudian mewartakan kabar gembira. Allah haus untuk dirindukan. Tuhan haus agar kita haus akan dia, agar kita merindukan dia. Dan Ibu Teresa menuliskan, aku sangat merindukan Allah. Aku ingin sekali mencintainya dalam setiap tetes kehidupan dalam diriku. I want Jesus. Demikian Ibu Teresa mengatakan. Dia selalu merindukan dan menginginkan Yesus. Ibu Teresa selalu mengatakan kepada kita agar kita menemukan Kalkuta kita masing-masing.
menemukan 10 September, the call within a call. Panggilan dalam panggilan kita, agar kita menjadi cahaya Tuhan. Come be my light. Dan api, nyala api yang mengobarkan api orang lain. The fire that kindles others' fires. Mengobarkan api dalam diri sesama. Belum pernah dalam sejarah bahwa orang begitu menolak Allah secara sistematis. Menolak Allah karena orang terjebak dalam kekeringan, kehausannya yang muncul kebencian, kemarahan, luka. Kalau memakai penelitian dari Microsoft ditunjukkan bahwa pengguna media sosial Indonesia itu paling kasar, paling mudah menuduh. Contoh saja, yang waktu itu dipakai contoh demikian. Ada pasangan G menikah di Thailand. Sekali lagi ini di Thailand. Tapi yang membuat heboh adalah yang paling marah, bahkan paling berkata kasar adalah para netizen Indonesia. Bahkan sampai ada yang mengancam untuk membunuh. Ini aneh. Itu di Thailand, perkara itu sah atau tidak Thailand itu urusan orang lain. Tapi orang Indonesia marah-marah dengan pernikahan gay di Thailand. Dan ini menunjukkan apa? Ternyata jangan-jangan orang Indonesia di tengah yang disebut orang lembut, orang ramah, ternyata di dalamnya menyimpan luka. Mengapa kebencian pada masa Pilpres kemarin itu sampai sekarang masih tetap dipelihara? Mengapa kita mudah sekali marah melihat orang warung buka di masa puasa ini? Dan begitu seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah sikap-sikap penolakan akan Allah. Walaupun rajin dengan ritual agama, mengutip kata-kata kitab suci, namun ternyata hidup kita mengalami kekeringan semacam itu, menolak Allah, melayani karena dengan dan dalam kasih, kasih dengan tindakan bukan dengan kata. Dua teks kitab suci, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka kita diajak pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itulah buah kasih. Kasihlah seorang akan yang lain. Dan tanda kasih itu adalah membasuh kaki. Seperti yang akan kita renungkan di Kamis Putih nanti. Membasuh kaki. Kalau aku yang adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka hendaklah kamu saling membasuh kaki satu sama lain. Bukan banyaknya besarnya, tapi cinta itu yang lebih penting. Itulah panggilan kita. Nah, kalau kita tidak punya kedamaian, itu jangan-jangan karena apa? Karena kita lupa bahwa kita adalah menjadi bagian satu sama lain. Kalau kita tidak merasa bahwa kita menjadi bagian satu sama lain, kita akan mudah menyingkirkan, mengabaikan, tidak mendengarkan, atau mungkin tidak peduli kepada orang lain. Karena apa? Karena kita lupa bahwa kita adalah saling memiliki satu sama lain, dan kita tidak memiliki kedamaian karenanya. Kalau ada perang, karena kita lupa bahwa kita adalah satu kerabat, satu keluarga, satu saudara, maka kita perlu bertanya itu pada diri kita masing-masing. Problemnya adalah karena kita suka berkutat hanya pada kelompok kecil kita. Mohon maaf, saya akan menyindir. Siapa tahu, jangan-jangan ya. Saya tidak menuduh, tapi hanya mengajak merefleksikan. Jangan-jangan kalau kakak IT hanya mengenal prinsip 4L. Lu lagi, itu saja. Jangan-jangan karena kita terlalu sempit, terlalu kecil, hanya berkutat dalam kelompok kecil kita, akrab yang dekat sudah sekian lama, akrab dan dekat, sehingga kita tidak melihat dunia ini yang begitu luas. Lalu kita kurang terbuka akan orang lain, kurang terbuka juga akan kebutuhan orang lain yang di sekitar kita. Kita tidak melihat bahwa kita adalah bagian dari sebuah keluarga, masyarakat yang lebih luas. Maka jangan-jangan persoalannya adalah kita menarik atau hanya masuk di dalam kelompok keluarga ikatan yang terlalu kecil belaka. Nah, padahal Tuhan menciptakan dunia yang besar, cukup besar bagi semua.
Tetapi betapapun Tuhan menciptakan dunia yang begitu besar bagi semua, kita menciptakan berkutat dalam dunia yang kecil saja di sekitar kita. Sehingga hati kita tidak membesar, hati kita tidak meluas. Dan kita tidak ingin menerima orang lain atau juga mendengarkan orang lain. Karena kita terlalu sempit, menjadi terlalu picik, menjadi hanya terkukung pada lulaki-lulaki. Ini itu saja. Karena apa? Pada dunia itu begitu besar, Allah menciptakan dunia begitu besar, namun kita hidup dalam cangkang yang terlalu kecil saja. Maka kita akibatnya apa? Kurang mendengarkan orang lain, kurang menerima orang lain, kurang menginginkan orang lain. Dan kalau itu terjadi, kita takut untuk berkorban, kita takut untuk terluka. Dan di balik semuanya itu, karena kita lebih berpusat pada diri, kita mengalami kekeringan dan kehausan akan cinta itu. Lalu kita menjadi tidak bertumbuh, kita menjadi tidak berkembang. Spiritualitas pelayanan. Teksnya 2 Korintus 4, 1-15. Yang dikatakan harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari kami sendiri. Kita itu hidup seperti bejana. Tapi bejana itu tidak dibuat dari porselin, tapi dari tanah liat. Maka mudah patah, mudah hancur, mudah remuk. Maka perlu dijaga. Maka rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu perlu dijaga dan perlu dipelihara. Kerinduan yang tak terbatas akan kasih akan Tuhan itu perlu dijaga. Maka gila karena cinta, mabuk karena kasih, maka perlu dipelihara. Supaya apa? Supaya makin kuat dan tidak hancur. Kegembiraan Allah, gembira karena mengasihi, berubah karena dikasihi. Itulah yang menjadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Santo Fransiskus Asisi mengatakan, dengan mencintai, maka saya dicintai. Maka pertama-tama mencintai, bukan pertama-tama dicintai. Kehadiran yang tidak membuat jarak, datang dan hadir. Semakin dekat dengan kita, kita dengan dia. Maka bukan jarak, tapi kedekatan. Tentu dalam situasi social distancing seperti sekarang ini, pertama-tama kedekatan itu bukan fisik tapi hati. Dalam ungkapan, mohon maaf sedikit bergaya bahasa Latin, cor ad cor loquitur, perjumpaan dari hati ke hati. Dan puncak perjumpaan dari hati ke hati itu ekaristi. Maka betapapun sekarang tidak bisa seperti dulu merayakan ekaristi secara offline, langsung hadir di dalam gereja, bagaimana kita tetap memupuk kerinduan itu, dan bagaimana di tengah keberjarakan kita, perjumpaan yang tidak memungkinkan itu, hati kita tetap terpaut, hati kita tetap terkait satu sama lain, sehingga jarak tidak memisahkan, jarak malah tetap menyatukan. Keakraban dan keterpaduan ada bagi yang lain, rindu untuk bersatu, rindu untuk bersekutu, dan kita diajak karenanya menanggalkan diri. Spiritualitas mempelai, ini banyak lebih karena tradisi Karmelit mempelai. Mengapa tradisi Karmelit itu penting bagi spiritualitas Ibu Teresa? Karena kita ingat, Ibu Teresa memakai nama dari Santa Teresa Lisieux, Teresa kanak-kanak Yesus, dan dia adalah seorang Karmelit yang menghidupi mistik mempelai. Sementara tarekat yang dihidupi, yang dimasuki oleh Ibu Teresa lebih banyak itu dipengaruhi tradisi spiritualitas Ignatian, tapi Ibu Teresa mampu memadukan antara spiritualitas Ignatian dan spiritualitas Karmelit itu. Mistik mempelai, relasi kasih, keintiman, kedalaman relasi, martabat dan keahlian, keilahian, kasih, memulihkan martabat, memulihkan jati diri. Masing-masing orang itu personal, masing-masing orang itu unik. Dan karena itu kita diajak menjadi pribadi di hadapan Allah, berharga bagi Allah. Dan gambarannya adalah tentang Bapa. Bapa yang murah hati seperti dalam kisah anak yang hilang. Ada anak hilang, ada anak bungsu, ada anak sulung. Tapi anak
bungsu kita tahu kesalahannya, anak sulung kesalahannya apa? Dia tertutup, dia tidak mau menerima adiknya. Dia selalu melemparkan tuduhan kepadanya. Dia tidur dengan pelacur-pelacur, dia gini. Tapi dia tidak melihat kemarahannya, kecenggelannya, rasa irinya. Akibatnya tidak mampu melihat kebaikan, kemurahan hati, dan belas kasih Bapa. Dan melihat juga teks orang Samaria yang baik hati. Siapa yang membantu ketika orang dirampok? Bukan imam, bukan orang Lewi, tapi orang Samaria, orang asing, orang luar, yang mungkin dalam bahasa kita disebut orang kafir. Jangan-jangan kita tidak melihat kebaikan hati di luar kelompok kita lebih berkutat kepada kelompok kita, sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita sendiri tidak berbuat apa-apa, sementara orang lain sudah berbuat banyak. Maka diajak untuk mempunyai cinta yang lebih luas daripada sekedar hanya berkutat dalam kelompok sendiri. Dan mengalami perjumpaan. Apa arti perjumpaan? Hati yang mencintai, tangan yang melayani. Perlu call. Ini mohon maaf, ini otak-atik saya. Call, compassion, bila rasa, compassion. Artinya apa? Berbila rasa itu berani masuk dalam perasaan dan penderitaan orang lain. Terlibat dalam hidup orang lain. Order, self-control, askesis, menata diri, mengendalikan diri. Dan respect, mau menghargai, apresiatif, menumbuhkan. Bukan mematikan orang, tapi menumbuhkan orang, mendengarkan orang. Paus Fransiskus memakai kata bukan no, tapi yes. Pertama-tama mengatakan yes, ya, bagaimana, apa yang dimaui. Bukan pertama tidak. Akhirnya menutup. Empati, punya kepekaan, memahami dengan hati, mengenali pergumulan orang. Nah, itu yang mau dikatakan. Dan itu membutuhkan penyerahan diri. Karena apa? Seperti penyerahan diri Allah. Jangan-jangan Allah sudah memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita. Kita hanya memberikan sebagian saja dari kita kepada Allah. Nah, tugas kita menyebarkan cinta dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Jangan sampai setiap orang yang datang kepada kita tidak pergi meninggalkan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia. Jangan-jangan orang meninggalkan kita itu menjadi lebih marah, lebih benci, lebih tidak suka. Tidak menjadi lebih bahagia, tidak menjadi lebih bertumbuh dalam cintanya. Nah, senyum dan sukacita. Hati yang gembira itu adalah buah dari apa? Hati yang dibakar dengan cinta. Dan cinta itu nyata lewat apa? Senyum yang sederhana. Itu sukacita. Maka kita diajak penuh mengait hidup dengan sukacita, tidak dengan cemburu, tidak dengan marah-marah. Ini doa. Nanti doa yang ditemukan dalam buku Sacred Fire itu. Yesus, dengarkanlah doaku, dan seterusnya, tidak akan saya bacakan, doakan sekarang ini. Nah, akhirnya Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, saya merangkumnya dengan ini. Saya suka dengan gambar ini karena ini ketika tahun kerahiman. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapa murah hati. Prinsip dasar dalam hidup harian kita adalah belas kasih. Itu prinsip dasar. Prinsip dasar pelayanan, kemurahan hati, tidak pilih-pilih. Tidak pelayanan hanya setengah-setengah. Dan identitas kita adalah pembawa kabar keselamatan kasih Allah dan pembawa tanda keselamatan kasih Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perenungan kita ini. Sebentar. Demikian.
Januar. Saya serahkan Ya. kepada siapa moderatornya. Januar. Dan apakah ada Q&A, Gian? Ada. Boleh? Boleh bertanya? Boleh Omar, langsung aja. Ya. Romo, terima Ya. kasih Romo. Kangen dengarkan Romo. Tadi Romo saya sedikit yang menggelisahkan hati. Apa yang Romo ini kan mengenai kadrun tadi, itu rasanya memang sudah diantaranya yang saya sendiri rasakan. Setiap kecurigaan di dalam hati itu semakin besar. Apalagi terhadap, ini salah satu contoh, kalau saya pulang dari misa pagi itu saya melewati sebuah rumah yang menurut saya ya tanda petik mencurigakan. Di situ selalu banyak parkir motor atau mobil, terus kadang-kadang mereka keluar dari rumah itu bisa sampai 30, ya antara 20-30 perempuan-perempuan berjilbab itu dijaga. Kalau jalan memutari lingkungan itu dijaga depan lagi, belakang lagi. Nah, dengan adanya kemarin anak perempuan yang ekstrem yang menabrak polsek itu ya, di dalam hati saya itu timbul suatu pertanyaan besar. Apakah itu mereka itu membuat suatu kelompok-kelompok seperti itu, ataukah dari sanubari saya yang timbul karena curiga kepada mereka-mereka yang semakin ekstrem begitu. Nah, tadi kan Romo bilang bagaimana cara menanggulangi hal-hal supaya semakin tidak terasa seperti itu, apa ya Mo? Tadi kan kita takut untuk berkorban, kita takut untuk orang lain. Apa Romo yang dimaksud apa ya? Ya, tentu pertama-tama kita sadar bagaimana juga kita itulah korban dari situasi sosial politik yang itu selalu dipelihara, dibesar-besarkan. Karena ini kepentingan politik, dipelihara, dibesar-besarkan. Karena apa? Ketika rakyat itu ribut, itu yang senang itu para penguasa. Biarlah mereka ribut sendiri. Tidak meributkan orang lain. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang pokok adalah demikian. Akibatnya kita terjebak dalam peyoratif, pandangan yang tidak perlu kita uji, tidak perlu kita cek, lalu kita membenarkan itu. Nah, ini yang menjadi bahaya bagi kita, lalu kita menilai orang lain menjadi lebih negatif. Benar atau tidaknya itu soal lain, tapi menilai orang lebih negatif. Bayangkan sebagai misal, Yesus diludahi, Yesus dibunuh, Yesus Yesus diludahi, Yesus dibunuh, Yesus disalibkan, dilukai, tapi dia diam saja, tidak menyalahkan. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan orang-orang Farisi, para imam, dia diam saja. Nah, kita terjebak pada sikap untuk begitu mudah menyalahkan, begitu mudah tidak ngecek itu benar atau tidak. Itu benar. Yang ketiga, yang menurut saya lebih penting terkait dengan tema kita adalah pada dasarnya Tuhan tidak pernah menciptakan orang itu jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan orang itu jahat. Tidak. Kalau kemudian ada orang menjadi jahat, menjadi jelek, berarti ada sesuatu yang keliru dalam orang itu. Tidak hanya orang itu, tetapi juga dalam kebersamaan kita. Dan keliru apa? Jangan-jangan karena memang masyarakat kita cenderung tidak peduli kepada orang lain. Jangan-jangan masyarakat kita terlalu mau egois, mau mencari enak, benar, dan senang sendiri saja. Dalam bahasa Ibu Teresa, masyarakat kita itu langka akan cinta. Haus akan cinta. Dan cinta itu yang menjadikan mengapa kita menjadi mudah curiga kepada orang lain. Dan mereka pun, saudari dan saudara kita umat muslim,
menjadi semakin picik, semakin sempit. Karena apa? Karena kebencian, karena merasa kalah, merasa tidak diabaikan, merasa tidak dicintai. Sehingga kalau memakai kata-kata Ibu Teresa, ada sesuatu yang salah dalam hidup bersama kita. Ada tuh yang salah dalam hidup bersama kita. Dan kita adalah korban dari semuanya itu, sehingga tanya apakah tujuan itu benar atau tidak. Itu tidak usah jauh tentang kadrun dan sebagainya. Seandainya di antara kita ada orang yang mungkin kurang begitu kita sukai, maka apapun yang dia omongkan atau apapun yang dia usulkan, pasti langsung kita anggap negatif. Pasti langsung kita cap negatif. Karena apa? Karena sudah ada rasa tidak suka. Nah, itu terjadi karena apa? Karena kita, rasa haus kita menjadikan kita menutup diri pada orang lain. Jadi nggak usah jauh-jauh ke orang lain yang kadrun atau apa, Islam fanatik atau apa, bukan. Karena juga ada situasi yang seperti itu. Maka saya lebih menyetujui dalam itu ungkapan dari gereja, baik Yohanes Paulus II, Benediktus maupun Paus Fransiskus, kalau ada orang-orang menjadi fanatik, kalau ada orang-orang itu menjadi keras, karena apa? Karena kita sudah mengerasi hati kita, sehingga kita mengerasi hati kita, menjadikan kita meminggirkan orang, menyingkirkan orang, kita kurang mencintai orang, dan karena kurang mencintai orang lain, lalu menjadi orang lain termarginalisasi, tersingkir, dan sebagainya. Ingat, Ibu Teresa itu diterima oleh orang siapapun juga, bahkan oleh orang-orang yang komunis di India, di Kalkuta. Kenapa? Tidak peduli Ibu Teresa itu Katolik, tidak peduli bahwa dia itu biarawati, tapi orang lebih peduli karena apa? Karena Ibu Teresa menerima semua saja. Maka juga tidak menjadikan orang menjadi curiga dengan apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh Ibu Teresa. Kurang lebih demikian, Markus. Sehingga persoalannya mungkin lebih pada soal adalah bahwa kita sudah terlalu memandang curiga orang lain, memandang negatif orang lain, sehingga kita akibatnya juga persoalan kita juga adalah karena kita kurang untuk memberi perhatian kepada orang lain, kita lebih mudah curiga daripada mengasihi, dan kemudian juga kenapa? Kalau ada orang-orang macam itu, karena kita kurang memberi perhatian, karena mereka kurang merasa dicintai. Contoh misalnya saya. Kalau saya merasa saya tuh kurang diperhatikan, saya merasa kok saya tuh omong gini-gini tidak didengarkan, tidak dihargai, atau dianggap salah, pasti lama-lama saya akan menyingkir. Lalu dalam diri saya akan muncul pandangan, mereka itu jelek, mereka itu salah, mereka itu mengabaikan, mereka tidak peduli dengan saya. Dan itu terjadi dalam setiap orang, tetapi juga terjadi dalam setiap kelompok. Kurang lebih begitu yang bisa saya jawab. Tapi moga-moga menjawab. Tapi untuk mengatasi perasaan yang seperti itu bagaimana, Mo? Rasa curiga begitu bagaimana? Mengatasinya menurut saya dengan kelompok itu, ya. Ataukah kita cuek gitu saja, atau bagaimana? Iya, pada umumnya kalau kita cuek, kita curiga, itu akan lebih semakin memupuk kecurigaan. Tetapi kita mencoba pelan-pelan menyapa, pelan-pelan mendekati, pelan-pelan untuk memperhatikan mereka. Sebagai contoh ini, mohon maaf, ini contoh spontan yang muncul yang saya ingat. Ketika FPI sedang kuat-kuatnya pada waktu itu yang menarik, Romo Magnis itu mendatangi markasnya FPI dan diterima oleh Habib Rizik. Lalu pada saat itu Habib Rizik itu mengatakan, nanti kalau perayaan besar Katolik, kami bersedia untuk menjaga gereja. Nah, apa yang menurut saya poinnya adalah sekeras apapun orang, itu kalau didekati, itu orang akan lebih lembut. Itu seperti batu ya.
batu itu kalau ditetesi air, lama-lama batu itu akan apa namanya Berlubang. ada lubang di dalam air. Maka yang perlu kita lakukan dalam menurut spiritualitas Ibu Teresa, tetesi orang itu dengan kasih. Dan semakin kita menetesi orang dengan kasih, maka hati yang mengeras akan menjadi lembut. Nah, kita karena pengalaman hidup kita, karena situasi pribadi kita, itu punya kecenderungan hatinya mengeras. Dan juga karena pengalaman konflik, ketegangan, dan sebagainya, hati kita akan cenderung mengeras. Dan tampaknya menurut saya, mohon maaf, ini omongan sedikit orang-orang pintar, saya mendengarkan orang pintar. Itu ini menjadi seperti ini, orang mengatakan, itu sebenarnya dipicu sejak gara-gara pilkada DKI. Setelah pilkada DKI, polarisasi itu menjadi kuat, lalu itu dipelihara lagi pada pilpres. Dan itu dipelihara terus, supaya orang itu bentrok sendiri. Nah, itu analisa orang-orang pintar, saya mengikuti saja, saya bukan orang ahlinya di situ. Dan memakai kata-kata Ibu Teresa itu bisa dipahami dengan demikian. Di mana tidak ada cinta, di situ akan ada kebencian. Di mana tidak ada kasih, di situ akan ada blok-blokan, klik-klikan, pengelompokan, dan kelompok-kelompok itu akan saling bentrok satu sama lain. Nah, persoalannya adalah kalau kita bertemu orang lain, kita mengulurkan tangan dengan tangan terbuka, maka kita mengharapkan orang lain menyambut uluran tangan kita. Tapi kalau kita mengulurkan tangan dengan tangan mengepal, mereka juga akan mengepal. Dan kecenderungan kita mengepalkan tangan. Hati kita beku, kita mudah curiga, lalu kita akibatnya tidak menjumpai orang lain, tidak menyapa orang lain. Dan untuk itu dibutuhkan kesabaran, ketekunan. Seperti air yang menetesi pada batu itu. Butuh sekian lama, tidak 1-2 kali tetes langsung batunya itu akan ada lubangnya. Butuh berkali-kali, beratus, berpuluh, beribu tetes, baru pelan-pelan batu itu menjadi berlubang. Demikian juga kita. Hanya masalahnya adalah kita itu mudah bosan, kita itu mudah jenuh, 1-2 kali mendekati, tidak mendapatkan reaksi, ya sudah bubar. Saya terkesan dengan Santa Monica, berdoa bagi pertobatan suami dan anaknya Santo Agustinus berpuluh-puluh tahun, sampai ada yang mengatakan 40 tahun. Terus menerus didoakan. Tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Nah, persoalannya adalah kita itu mudah bosan, kita itu mudah jenuh. Demikian Margo van Cipete. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Ya. Apa ada emosi mau tanya lagi? Satu penanya terakhir. Kok ada Mika itu apa Mika Opung ya? Ada yang mau tanya, sudah bisa unmute ya. Langsung, halo. Ya, udah bisa Yan, udah unmute. Itu ada Mika itu apa Mikanya kita ya, Sin? Mika Opung ya? Nggak tahu. Itu Mika Surabaya. Oh, Mika Surabaya. Oh, ditutup dulu ya, Noah. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, kita akan tutup dulu. Nanti Romo Chris yang memberi minta berkat ya Romo nanti ya. Oh iya. Nggak bisa bertanya, soalnya disuruh merenung ini loh. Jadi habis pertanyaannya mau ketelen lagi. Ya, nanti presentasi akan saya kirimkan lewat Bu Sinta ya. Boleh mau. Ya. Rosa. Sehingga mungkin bisa dibagikan, di-share kepada yang lain. Ya, makasih Mo. Ya. Sekarang boleh mendoakan ini doa Ya, Omar. Doa Omar. Bu Margo. Bisa Oke. mulai. Ya.
Bentar. Doa pancaran. Doa pancaran. Ya. Ini mau doa Nah, wujud doa dulu ya. ya wujud doa dulu. Mari teman-teman kita bersatu hati untuk mendoakan intensi-intensi doa. Mohon perdamaian di Ukraina, Rusia, dan dunia. Kami mohon Kabulkan doa kami ya Tuhan. mohon kesembuhan bagi teman-teman yang sedang sakit, recovery, terapi, agar mereka tetap semangat dan bisa pulih kembali. Kami mohon Kabulkan doa kami ya Tuhan. mendoakan Mika yang sedang sakit, agar keluarga yang mendampingi tetap semangat dan diberi kesabaran. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon kesembuhan bagi ibundanya Ibu Lisa Jogja yang sedang sakit. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon kedamaian abadi bagi Ibu Joy Maria Mangwal yang telah berpulang pada hari ini, Jumat 8 April 2022. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku menyebarkan keharuman-Mu kemana saja aku pergi. Penuhilah jiwaku dengan semangat dan hidupku. Resapilah dan kuasailah seluruh pribadiku sedemikian rupa, sehingga seluruh hidupku hanyalah merupakan pancaran cinta kasih-Mu. Bersinarlah sepenuhnya dalam diriku sedemikian rupa, sehingga setiap jiwa yang berhubungan denganku dapat merasakan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Semoga mereka tidak melihat diriku lagi, melainkan menengadah memandang Engkau sendiri, oh Tuhanku. Tinggallah selalu dalam jiwaku, sehingga Engkau sendiri yang memancarkan sinar melalui diriku. Sedemikian rupa, sehingga memancarkan sinar-Mu menerangi sesamaku. Sinar itu, oh Tuhan, akan datang seluruhnya daripada-Mu. Tak satu pun milikku, hanya Dikaulah saja yang memancarkan sinar-Mu, menembusiku, menerangi sekelilingku. Biarkanlah aku memuji-Mu dengan cara yang paling berkenan di hati-Mu, dengan membawa sinar-Mu, menerangi orang-orang di lingkunganku. Biarkan aku mewartakan-Mu tanpa mengkhotbahi, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan suri teladanku, dengan daya yang menawan dan pengaruh lembut dari apa yang kulakukan, menjadi bukti nyata dari keutuhan cinta kasih-Ku kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mohon berkat Romo Tuhan bersamamu. dan bersama Rohmu. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan, membutuhkan doa-doa kita, terlebih keluarga kita masing-masing dan mereka yang kita layani, senantiasa disertai dan bimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.